Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar sendiri terdiri atas kubus, balok, prisma, dan limas. Langsung saja ya, kita coba bahas soal-soalnya. Silakan disimak baik-baik dengan teliti dan pelan-pelan. Oke, seperti biasa kita bacakan terlebih dahulu soalnya ya. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 7 cm, maka luas permukaan kubus adalah, berkaitan dengan kubus ya. Panjang rusuknya 7, maka luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus sendiri itu rumusnya adalah 6S kuadrat ya. Nah, S di sini yang dimaksud bukan sisi tapi rusuk ya. Nah, karena rusuknya sudah diketahui 7 cm, berarti tinggal kita input saja ke dalam rumusnya ya. Sama dengan 6 dikali 7 dikali 7. Nah, apa tuh hasilnya? Ya betul, hasilnya adalah 294 cm persegi ya. Masih sesuai dengan rumus ya. Cukup mudah, cara menjawabnya tidak sampai 1 menit ya. Oke, langsung next ya soalnya. Oke, langsung soal yang kedua. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 12 cm, maka volume kubus adalah, kalau tadi berkaitan dengan luas permukaan kubus, pada kali ini berkaitan dengan volume kubus. Volume kubus itu sama dengan S pangkat 3 ya. Sekali lagi, S di sini bukan sisi tapi rusuk ya. Karena rusuknya sudah diketahui 12, artinya 12 pangkat 3 atau 12 kali 12 kali 12 ya. Coba kita hitung berapa hasilnya. Ya betul, 1728 cm kubik ya. Jadi kalau luas itu persegi, kalau volume itu kubik ya, atau pangkat 3. Sehingga jawabannya yang D. Masih cukup mudah ya. Kita next saja ya. Soal selanjutnya, keliling alas sebuah kubus 32 cm. Volume kubus tersebut adalah, nah sudah mulai bervariasi soalnya ya. Keliling alas sebuah kubus. Nah, karena kubus itu terdiri dari persegi, maka alasnya pun berbentuk persegi ya. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Nah, karena keliling alas kubus itu berbentuk persegi, berarti secara tidak langsung sama aja dengan keliling persegi ya. Keliling persegi sama dengan 32 ya. Nah, karena persegi terdiri dari 4 sisi yang sama panjang, makanya keliling persegi itu rumusnya 4S ya. 4S sama dengan 32. Maka 1S nya itu bernilai 32 dibagi 4, yaitu 8. Sehingga panjang rusuk tiap kubusnya itu 8 cm. Nah, karena yang ditanyakan adalah volume kubus, berarti volume kubus sama dengan S pangkat 3 ya. Nah, artinya 8 dikali 8 dikali 8. Nah, coba kita hitung ya. 8 dikali 8 kali 8 itu 512 cm kubik ya. Nah, C ya. Nah, soalnya sudah mulai bervariasi ya. Kita next saja ya. Volume sebuah kubus 1331 cm kubik, maka luas kubus tersebut adalah, nah di sini kita tulis dulu apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan. Di sini yang diketahui dikatakan volume kubusnya 1331, sementara yang ditanyakan adalah luas kubus tersebut atau luas permukaannya ya. Nah, kita tulis dulu, berarti volume kubus itu kan rumusnya S pangkat 3 ya, S pangkat 3. Nah, karena nilainya sudah diketahui,
tinggal kita input di bawahnya ya. 1331 sama dengan S pangkat 3. Nah, biasanya kalau kita mencari yang pangkat 2 itu kalau pindah ruas atau cara menghilangkan pangkat 2-nya dengan cara mengakarkan ruas kirinya. Nah, kalau misalkan berpangkat 3 ya berarti kita dengan cara mengakar pangkat 3 kan ruas kirinya ya. Artinya akar pangkat 3 dari 1331. Nah, itu adalah rusuknya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan akar pangkat 3 dari 1331? Nah, berarti kita ibaratnya itu punya 3 buah bilangan dan bilangannya itu harus sama. Nah, ketika dikalikan sebanyak 3 kali menghasilkan 1331. Nah, jawabannya adalah 11 ya. Nah, sehingga satu rusuknya itu menghasilkan 11. Nah, yang ditanyakan luas permukaan kubus ya. Luas permukaan kubus yaitu 6 dikali S kuadrat ya. Nah, berarti 6 dikali 11 dikali 11. Nah, berarti hasilnya adalah 726 cm persegi ya, tak kuadrat ya. Sehingga jawabannya yang C. Nanti kalau dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, next ya. Oke, panjang salah satu diagonal ruang suatu kubus adalah akar 48. Sementara luas permukaan kubus tersebut adalah, nah ini berkaitan dengan diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus itu biasanya DR, diagonal ruang ya. Kubus itu secara umum rumusnya S akar 2 ya. Nah, karena sini sudah diketahui nilai diagonal ruangnya akar 48 sama seperti soal sebelumnya, kita tinggal input aja di bawahnya ya. Akar 48 sama dengan S akar 2. Nah, kita ingin mencari nilai S nya nih atau nilai rusuknya, sehingga kita harus pindah ruaskan yang akar 2 nya. Berarti S sama dengan akar 48 dibagi akar 2. Nah, seperti ini ya. Bisa kita bagi ya. Sorry. Oke, diketahui panjang salah satu diagonal ruang suatu kubus akar 48 ya. Luas permukaan kubus tersebut adalah, nah, diagonal ruang pada kubus itu biasanya menggunakan rumus S akar 3 ya. Nah, karena sudah diketahui nilai dari diagonal ruangnya, berarti akar 48 kita tulis di bawahnya seperti soal sebelumnya sama dengan S akar 3. Nah, yang kita cari adalah S nya ini atau rusuknya, berarti tinggal kita pindah ruaskan saja yang akar 3 nya ya ke sebelah kiri ya, sehingga menjadi pembagi S sama dengan akar 48 dibagi akar 3 ya. S sama dengan 48 dibagi 3 bisa kan ya. 48 dibagi 3 itu hasilnya akar 16, sehingga akar 16 sendiri itu adalah 4. Jadi nilai rusuknya yaitu 4 cm. Sementara yang ditanyakan adalah luas permukaan kubusnya, sama seperti soal sebelumnya, yaitu 6 dikali S kuadrat ya, sehingga 6 dikali 4 kali 4. Nah, coba kita cek hasilnya berapa ya. Betul, 96 cm persegi. Cukup mudah ya, dan ingat-ingat sekali lagi, rumus umum untuk diagonal ruang kubus adalah S akar 3. Oke, kita next ya.
Andi ingin membuat 7 kerangka kubus dari kawat yang panjang rusuknya 5 cm. Maka panjang kawat yang diperlukan adalah, coba kita ilustrasikan, kita gambarkan kubusnya ya. Misalkan ada kubus nih ya. Yang dimaksud dengan kerangka itu berkaitan dengan tiang-tiangnya ya. Jadi kita harus hitung dulu nih tiang-tiang kubusnya ini ada berapa banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, artinya untuk membuat sebuah kubus itu membutuhkan 12 rusuk ya. Nah, berarti ya kita cari ya. Kubus itu membutuhkan 12 rusuk ya. Untuk membuat kerangka kubus membutuhkan 12 rusuk. Sementara panjang rusuknya yang ia ingin buat itu sepanjang 5 cm dan dia ingin membuat sebanyak 7 kerangka kubus. Berarti kita harus mencari satu buah kerangka kubusnya dulu ya, butuh berapa senti ya. Berarti sama dengan untuk satu buah kerangka kubus ya 12 dikali 5 karena panjang rusuknya kan 5 ya, sama dengan 60 cm. Nah, artinya untuk membuat satu buah kerangka kubus itu membutuhkan panjang 60 cm. Sementara Andi ingin membuat 7 kerangka kubus ya, berarti tinggal dikali 7 saja ya. Nah, berarti sama dengan 420 cm. Nah, yang D ya. Nah, oke, ini soal-soal yang berkaitan dengan kerangka kubus ya. Oke, next ya. Oke, volume kubus memiliki luas permukaan 1014 cm persegi adalah, nah berarti ini yang diketahui luas permukaannya besar ini ya. Yang ditanyakan adalah volume kubusnya. Artinya kita bongkar dulu dari luas permukaan yang diketahuinya ya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan rusuknya. Jadi luas permukaan kubus kan sama dengan 6 S² ya. Nah, karena nilainya sudah diketahui, ya tulis di bawahnya 1014 sama dengan 6 S². Nah, untuk mendapatkan rusuk atau S-nya terlebih dahulu kita bagi dulu dengan 6 ya, karena 6-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Oke, 1014 dibagi 6 sama dengan S². 1014 dibagi 6 sendiri itu 169 ya, sama dengan S². Nah, karena kita ingin mencari sebuah nilai S nya atau rusuknya, berarti kita akar kuadratkan 169 nya ya. S sama dengan akar dari 169 yaitu 13. Berarti satu buah rusuknya itu panjangnya 13 cm. Sementara yang ditanyakan adalah volume kubusnya ya. Volume kubusnya sendiri rumusnya S pangkat 3 ya. Berarti 13 kali 13 kali 13. Nah, 2197 cm3. Berarti yang A ya. Oke, cukup mudah ya, tinggal kita bongkar saja untuk mencari rusuknya terlebih dahulu, baru kita masukkan untuk apa yang ditanyakan ya. Oke, next ya. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut. Jika persegi yang diarsir adalah sisi atas, oke, maka persegi yang menjadi alasnya adalah nomor, ini soal imajinasi ya. Kira-kira nomor berapa tuh?
Oke, nomor berapa sudah ditebak? Nomor 4 ya, yang akan menjadi alasnya. Next ya. Oke, sebuah tempat air berbentuk kubus jika volume tempat air 512 liter, maka luas permukaan tempat air tersebut adalah, berarti yang ditanya LP kubusnya ya. Oke, pertama volumenya itu diketahui, volume kubusnya itu 512 liter ya. Nah, ini kalau diubah menjadi desimeter kubik itu menjadi 512 desimeter kubik ya, karena 1 desimeter kubik sama aja dengan 1 liter. Nah, kemudian dari sini kita coba bongkar untuk mendapatkan rusuknya ya, sebuah rusuknya berapa ya. Sementara volume kubus sendiri kan itu volume kubus sama dengan S pangkat 3 ya. Nah, karena volume kubusnya 512, berarti 512 sama dengan S pangkat 3, sehingga S sama dengan akar pangkat 3 dari 512. Berarti apa tuh? Akar pangkat 3 dari 512 ya, betul 8 ya. Kita dapatkan panjang rusuknya 8 cm, sementara yang ditanyakan luas permukaan kubusnya atau LP ya, sama dengan 6 kali S kuadrat ya. Nah, berarti 6 dikali 8 dikali 8. Nah, tinggal kita hasilkan deh, 384 ya. Oke, sama seperti soal-soal sebelumnya ya, kita bongkar dulu dari apa yang diketahui sehingga kita mendapatkan rusuknya. Nah, rusuknya bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaannya ya. Oke, kita next ya. Nah, sudah mulai masuk ke dalam balok ya. Sebuah balok mempunyai panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 5 cm. Maka luas permukaan balok adalah LP balok. Itu apa rumusnya? 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT ya. Nah, maksudnya apa sih PL, PT, LT? PL itu artinya P dikali L atau panjang kali lebar, PT berarti panjang kali tinggi, LT berarti lebar kali tinggi ya. Nah, berarti tinggal kita kalikan nih, P dikali L panjangnya 12 dikali 8, berarti 12 dikali 8 ya, sorry 12 dikali 8, 12 dikali 8 itu 96 ya, ditambah P kali T panjang kali tinggi 12 kali 5 60 ya, ditambah L dikali T lebar dikali tinggi 8 kali 5 berarti 40 ya. Nah, kita jumlahkan dulu baru kita kalikan dengan 2 ya. 96 ditambah 60 ditambah 40 hasilnya adalah 196 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 392 cm persegi B ya. Oke, masih sesuai dengan rumus, tinggal kita input aja angka-angkanya ya. Kita next ya. Sebuah balok mempunyai panjang 9, lebar 7 cm dan tinggi 3 cm, maka volume balok adalah, nah, volume balok itu P kali L kali T ya. Nah, berarti 9 kali 7 kali 3. Nah, coba kita cari ya, 189 cm kubik ya. C. Sekali lagi masih sesuai dengan rumus ya, kita naik saja ya.
disediakan kawat 1,5 meter, dibuat kerangka balok dengan panjang 15 cm ya, lebar 12 cm dan tinggi 9 cm. Maka sisa kawat adalah ini, sama seperti soal yang kubus tadi ya. Coba kita ilustrasikan gambar baloknya dulu. Oke. Nah, biasanya ini sebagai panjang ya, sebagai lebar, ini sebagai tinggi. Nah, coba untuk mencari atau untuk membuat kerangka balok ya, kerangka balok itu bagaimana, sama nggak dengan kubus? Nah, kita cek di sini ya. Untuk membuat kerangka balok, yang pertama kita cek nih, ini panjang, ini panjang, ini panjang, ini panjang, berarti ada 4 panjang. Sehingga untuk membuat kerangka balok itu membutuhkan 4 panjang atau 4P ya. Nah, terus kita cek lagi nih yang bagian lebarnya, lebar ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti untuk membuat sebuah kerangka balok membutuhkan 4 lebar. Nah, terus yang tingginya ada berapa? Yang tingginya 1, 2, 3, 4. Berarti membutuhkan 4 tinggi. Nah, karena masing-masing panjang, lebar, tinggi membutuhkan 4 buah, maka bisa kita keluarkan 4-nya ya. 4 kurung buka P tambah L tambah T. Nah, ini merupakan rumus umum untuk mencari kerangka balok ya, untuk mendapatkan satu buah kerangka balok. Nah, tinggal kita input angka-angkanya ya. Di sini panjangnya 15, lebarnya 12, tingginya 9. Berarti sama dengan 4 dikali 15 ditambah 12 ditambah 9. Nah, kita jumlahkan dulu baru kita kalikan 4 ya. 15 tambah 12 tambah 9, 36. Berarti 4 dikali 36, 114 cm. Artinya di sini untuk membuat sebuah kerangka balok itu membutuhkan 144 cm, sementara yang disediakan ada 1,5 meter. Kita ubah dulu ke dalam senti ya. 1,5 meter jika diubah ke dalam senti itu menjadi 150 cm ya. Nah, sehingga jika dikurangkan dengan 144, sisanya adalah 6 cm. 6 cm kan ya, masih tersisa 6 cm. Cukup mudah ya. Nanti kalau dirasa terlalu cepat penjelasannya, boleh diputar ulang video ini pelan-pelan, betul-betul memahami secara utuh dan komplit ya. Oke, next ya. Oke. Sebuah balok memiliki sisi yang luas, sisi depan dan sisi atas berturut-turut adalah 60 cm persegi dan 96 cm, sedangkan tinggi balok 5 cm. Maka volume balok tersebut adalah, nah, coba kita gambarkan baloknya ya. Oke. Nah, katakan di situ tingginya 5 cm nih. Ini 5 cm tingginya. Kemudian luas sisi depan dan sisi atas, sisi depan dan sisi atas berturut-turut 60 cm dan 96 cm persegi. Nah, oke. Oke, paham. Nah, coba kita lihat ya. Sisi depan itu yang mana? Sisi depan tuh yang ini nih ya. Sisi depan tuh yang ini nih ya. Sisi depan tuh yang ini. Nah, kalau kita lihat sisi depan ini yang digunakan itu adalah panjang dan tinggi ya, dan tinggi. Nah, sementara
tingginya sudah diketahui 5 cm. Nah, karena sisi depan itu depan ya, kita ini luas depan LD lah, luas depan ya, luas depan berarti sama aja P dikali T ya. Sementara luas depannya sudah diketahui 60 ya. Nah, tingginya sudah diketahui, kita tinggal mencari panjangnya berapa ya. Nah, kita dapatkan panjang sama dengan 60 dibagi 5, 12 ya. Nah, sehingga kita dapat nih panjangnya 12. Panjangnya 12. Nah, kalau sisi atas berarti yang atas ya. Nah, berarti yang atas ini membutuhkan panjang ya. Membutuhkan panjang dan lebar nih ya. Atasnya. Si atas yang ini ya, si atas. Berarti luas atas ya, kita membutuhkan panjang kali lebar ya kan. Karena panjangnya kita sudah dapat 12, diketahui dari soalnya itu 96 ya. Berarti 96 sama dengan 12 dikali L ya, sehingga kita dapati L sama dengan 96 dibagi 12 ya. Nah, 96 dibagi 12 8 cm ya. Nah, kita dapat semuanya ya, lebarnya sendiri, tingginya sendiri 5, tingginya 5 ya. Nah, berarti kita sudah lengkap semua informasinya ya, yang sudah kita dapatkan 5. Nah, sementara volume balok itu P kali L kali T ya, sehingga P nya kita sudah dapat 12 ya, L nya kita sudah dapat 8 ya, kemudian T nya kita sudah dapat 5. Udah deh, tinggal kita kalikan 480 cm kubik ya, yang D ya. Oke, cukup panjang caranya ya, pelan-pelan insya Allah bisa. Kita next ya. Sebuah peti berbentuk balok dengan panjang 120 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. Peti tersebut digunakan untuk mengemas kotak-kotak makanan berbentuk kubus dengan panjang rusuk 20 cm. Maka banyak kotak makanan yang dapat dikemas ke dalam peti tersebut adalah, nah ini berarti berkaitan dengan volume ya. Kita cari masing-masing, baik volume balok maupun volume kubus. Jadi kita cari volume baloknya ya. Volume balok itu P dikali L dikali T ya. Nah, P nya sendiri 120 ya, dikali 60 dikali 80 ya. Oke, maka kita dapati 576.000 ya. Nah, setelah ini kita cari volume kubusnya. Kubus itu kan S pangkat 3 ya, berarti 20 kali 20 kali 20 ya. Nah, berarti 8.000 ya. Nah, sehingga kita dari sini bisa kita cari berapa banyak kubus yang dapat masuk ke dalam peti yang berbentuk balok itu, dengan cara tinggal dibagi saja nih ya. Jadi banyaknya kubus A ya 576.000
dibagi 8000. Oke, ini bisa kita coret nih 3 ya. Nah, udah tinggal 576 dibagi 8, 72. Wah, nah, berarti ada 72 kotak yang berbentuk kubus dapat masuk ke dalam peti yang berbentuk balok ya. Cukup mudah ya. Kita next ya. Banyaknya rusuk dan titik sudut prisma segi 6 berturut-turut adalah rusuk dan titik. Oke, prisma segi 6 berarti ada 6 ya. Bentuknya seperti gimana itu? Oke, berarti bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ya. Nah, segi 6 berarti ada 6 sisi. 1 2 3 4 5 6 ya. Artinya titik banyaknya rusuk dan titik rusuk ya. Berarti untuk yang bagian bawah atau alas, tengah, atas ya. Alas nih, tengah, atas ya. Untuk bagian alas itu ada 6 ya, 6 rusuk. Bagian tengah pasti juga kan penyangga-penyangganya nih, penyangga ininya nih ya, penyangganya. Nanti atasnya bentuknya sama seperti alasnya ya. Yang tengah juga ada 6 rusuk, yang atas juga ada 6 rusuk ya pastinya, sehingga kalau di total rusuknya ada 18. Titik sudutnya karena yang bawah ada 6, yang bawah atau yang alas ada 6, dan yang atas juga ada 6 titik sudut ya, sehingga titik sudutnya berjumlah 12. Ini yang B. Oke. Cukup mudah ya. X ya. Alas sebuah prisma. Nah, ini sudah masuk bentuk soal prisma ya. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat. Ketupat berarti kurang lebih begini ya. Sorry, mencong-mencong. Belah ketupat ya. Belah ketupat dengan panjang sisinya 13. Nah, kalau belah ketupat semua sisinya sama panjang ya. Di sini 13, ini 13, ini 13, sini juga 13. Sepanjang salah satu diagonalnya 10. Nah, ya anggaplah diagonal endingnya 10 panjangnya ya. Jika tinggi prisma itu 15, berarti TP tinggi prisma ya, maka volumenya berapa? Nah, ini 10 kita bagi 2 ya, supaya sisi diagonalnya sama panjang nih. Jadi sini 5, maka di sini 5. Nah, sini ada triplenya nih, triplenya ya. Nah, kalau ada 13, ada 5, maka salah satu triplenya adalah 12 ya. Nah, kalau di sini 12, maka di sisi sebelah kanan juga 12, sehingga totalnya panjang ini ke sini itu 24 ya. 24. Nah, sementara yang kita cari volume prisma. Volume prisma itu sendiri apa? Volume prisma itu luas alas dikali tinggi prisma ya. Luas alas di sini maksudnya luas bangun datarnya ya, karena bangun datar yang berbentuk belah ketupat. Nah, belah ketupat sendiri itu adalah
diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 ya. Nah, diagonal satunya kita dapat tadi 10 ya, dikali diagonal 2 nya kita dapat 24 bagi 2. Nah, ini bisa kita coret sila 12 sehingga luas belakang ketupatnya adalah 120 ya. Nah, kita input ke dalam volume ini, berarti 120 dikali tinggi prismanya 15. Nah, berarti tinggal 120 dikali 15, 1800 cm kubik ya, yang C. Nah, gitu ya cara menjawab soal-soal prisma. Harus tahu rumus-rumus atau ingat lagi rumus-rumus luas atau keliling bangun datarnya ya. Oke, kita next. Sebuah prisma dengan alas segitiga siku-siku. Nah, prismanya segitiga siku-siku nih, misalkan begini ya, segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya 35, panjang salah satu sisi siku-sikunya 21 ya. Bila tinggi prisma 20, tinggi prisma 20, maka luas sisi prisma, luas permukaan prisma maksudnya ya, luas permukaan prisma itu berarti LP nya, luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma ya. Nah, keliling alas, karena alasnya ini berbentuk segitiga siku-siku dan baru 2 sisi yang kita ketahui, maka kita wajib mencari tahu sisi yang satunya lagi ya. Bagaimana caranya? Di sini sudah jelas dikatakan bahwa segitiganya merupakan segitiga siku-siku, berarti ada Pitagorasnya, atau lebih tepatnya triplenya ya, triple. Nah, kita cari tahu nih dia dari triple yang mana nih. Ada 21, ada 35, maka satu angkanya lagi itu berapa? Nah, cara mencari tahunya itu kita harus tahu dia dari triple yang mana ya. Coba kita pakai yang 345 ya, dari angka triple dasar 345. Nah, ini coba kita kalikan 7 nih, 7, maka di sini hasilnya 35, di sini 21. Nah, temukan 21 35 35, sehingga salah satu sisinya lagi yaitu 28. Dapat deh 28, berarti sisi segitiga yang satunya lagi panjangnya 28. Seperti itu ya. Kita cari angka dasar triplenya untuk menemukan salah satu sisinya yang lain. Oke, kita dapat sisi yang satunya lagi panjangnya 28. Nah, berarti di sini kita sudah bisa jawab nih, 2 kali luas alas, karena luasnya berbentuk segitiga, berarti 2 dikali alas kali tinggi bagi 2 ya, karena segitiga itu rumus luasnya alas kali tinggi bagi 2, ditambah kelilingnya. Keliling itu berarti berkaitan dengan keliling segitiganya. Yang segitiga cukup ditambah-tambahkan aja semua ini. Nah, berarti 21 ditambah 28 tambah 35. Nah, coba kita tambahkan ya, 21 ditambah 28 ditambah 35 itu 84, sehingga keliling segitiganya itu 84 dikali TP tinggi prismanya yaitu 20.
Nah, coba kita input. Kita input alas dan tingginya ya. Nah, terus yang mana yang alas, yang mana yang tinggi? Nah, ini boleh dikatakan alasnya. Sorry. Ini boleh dikatakan tingginya ini sebagai alasnya ya, karena ini sisi miring. Nah, berarti ini 2 sama 2 bisa dicoret ya. Jadi tinggal alas kali tingginya. Berarti 28 dikali 21 ditambah hasil dari ini 84 dikali 20 1680 ya. Lalu kita kalikan ini 28 kali 21 588 ditambah 1680 ya, tambah 1680 sehingga kita dapatkan 2268. Nah, inilah luas permukaan prismanya ya, yang A ya berarti ya. Oke, cukup panjang ya. Sekali lagi diperhatikan betul triple Pythagorasnya ya, diingat-ingat lagi, dan juga wajib mengingat rumus luas permukaan prisma nih ya. Oke, kita next ya. Nah, masih sama berkaitan dengan prisma ya, prisma segitiga. Oke, sebuah prisma seperti pada gambar di bawah, segitiganya berukuran 8, 15, 17 ya. Oke, maka volume prismanya adalah, oke jelas ya, volume prisma itu luas alas dikali tinggi ya, luas alas dikali tinggi. Nah, kita lihat, kita cek, karena alasnya berbentuk segitiga maka luasnya berkaitan dengan luas segitiga. Nah, segitiga ya. Di sini ada 3 buah sisi nih, ada 8, 15, 17. Nah, kalau di dalam segitiga ya, karena 17 merupakan sisi yang paling panjang, berarti letaknya ada di sisi miring ya, sehingga 2 sisi yang lainnya berada di sisi siku-sikunya ya, sini 8, sini 15. Artinya karena di sini luas segitiga, yang kita pakai 8 dan 15 nya ya, karena sebagai sisi siku-sikunya atau sebagai alas dan tingginya. Alas kali tinggi bagi 2 dikali, nah ini sebagai tinggi prismanya ya, 50 dengan 15 dikali 8 bagi 2 ya, kali 50. Nah, ini bisa kita coret jadi 4 ya. Nah, udah deh, kita hasilkan 15 dikali 4 dikali 50, 3000 ya, centimeter kubik. Nah, cukup mudah ya, sesuai rumus hingga kita menentukan mana dari sisi-sisi segitiga itu yang merupakan alas dan tingginya ya. Oke, next ya. Oh, sudah mulai limas ya. Oke. Limas. Volume limas pada gambar di bawah adalah volume limas. Volume limas itu rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, jangan kutukar dengan volume prisma ya. Kalau prisma volumenya itu luas alas kali tinggi, sementara kalau limas ada sepertiganya ya. Volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kembali lagi, luas alas ini kita lihat berdasarkan soalnya, apakah berbentuk persegi, belah ketupat, trapesium, atau persegi panjang. Jadi nanti rumus luasnya mengimbangi bangun datar tersebut. Nah, kalau kita cek di gambar, lebih terlihat
persegi ya, karena panjangnya sama tuh. Nah, berarti 1/3 dikali luas persegi. Luas persegi kan sisi kali sisi ya, sisi kali sisi. Berarti 10 kali 10 dikali ini tingginya, tinggi limas 12. Nah ini bisa kita coret sama ini, hasil 4. Nah udah deh, 4 kita tambahin nolnya 2. Nah sentimeter kubik yang C ya. Udah ya, udah sampai 1 menit ya. Kita next. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi yang sisinya 10 cm, tinggi limas 12, maka luas limas adalah luas limas. Oke. Oke, berarti kita harus menggambar limas dulu ya. Oke, andai kita punya limas seperti ini, kemudian kita masukkan angkanya ya. Di sini ada 10. Kemudian tinggi limasnya ini 12 ya, 12. Nah, maka luas permukaan limasnya adalah luas permukaan limas itu LP luas alas ditambah luas sisi tegaknya ya. Tegaknya yang segitiganya ini yang ada 4 buah, kiri kanan depan belakang ya. Alasnya karena alasnya berbentuk persegi, berarti secara tidak langsung berkaitan dengan luas persegi. Luas persegi kan sisi kali sisi ya, berarti ini 10 kali 10 ya. Nah untuk luas alasnya. Sementara karena luas sisi tegaknya berbentuk segitiga, ada 4 buah segitiga, berarti 4 kali alas kali tinggi bagi 2 ya. Bagi 2. Nah. Oke, kita cek dulu nih. Berarti kita harus mencari luas segitiganya dulu. Segitiganya itu alasnya sudah kita dapat nih. Alasnya kita sudah dapat nih 10. Nah, berarti kita butuh tingginya nih. Tingginya tuh yang ini ya. Tinggi segitiganya yang ini. Nah, kita harus cari di mana tuh carinya. Kita tarik garis nih, ini ke sini. Nah, berarti panjang dari yang merah sampai ke ujung ini itu 5. Maka 5 karena 10 dibagi 2 ya, 5. 5 ya. Kalau kita gambar ulang segitiganya, yang ini 12 ya kan, yang ini 5. Nah, maka ini berapa? Nah, ini segitiga seperti itu nih. Nah, itu dengan mudah kita menjawab bahwa segitiga tersebut bisa menggunakan triple. Berarti sisi yang satunya lagi adalah 13 ya. Nah, karena triple dari 5, 12, 13. Nah, berarti kita sudah dapatkan tinggi dari segitiganya adalah yang ini 13 ya. Nah, udah deh kita jawab 10 kali 10 100 kan ya, ditambah 4 kali alasnya yang ini ya, alasnya 10 dikali tingginya 13 jadi 2, 100 ditambah bisa coret jadi 5 ya, berarti 4 dikali 5 kali 13 65 ya, sehingga bisa kita dapatkan 100 ditambah 65 kali 4 260. Nah, berarti kalau kita jumlahkan dengan 100 360 cm persegi ya. Nah,
jawabannya yang B. Oke, umumnya di Limas itu cenderung akan banyak menggunakan Pitagoras atau triple Pitagoras ya. Nah, di sini harus hafal triplenya ya untuk memudahkan menjawab. Oke, kita next. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. Bila panjang rusuk tegaknya masing-masing 26 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah. Oke, coba kita jawab ya soal ini ya. Pertama, seperti biasa kita harus menggambar limasnya dulu nih. Gambar dulu limasnya. Setelah itu coba kita input angka-angkanya ke dalam limasnya. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 20, berarti ini 20 ya. Oke, bila panjang rusuk tegaknya masing-masing 26 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah, nah ini yang mana sih yang dimaksud dengan rusuk tegak? Nah, rusuk tegak tuh yang ini ya, 26 cm ya. Nah, sementara tadi luas permukaan limas berapa? Luas permukaan limas, luas alas ditambah luas sisi tegaknya ya. Nah, karena alasnya berbentuk persegi sama seperti soal sebelumnya, berarti gampang ya, tinggal kita kalikan aja 20 kali 20 ya. Nah, sama seperti soal sebelumnya, karena limas terdapat 4 buah segitiga kiri kanan depan belakang, berarti luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, oke. Jadi alasnya kita sudah dapat yang 20-nya, berarti kita mencari tingginya nih, tinggi yang ini ya, sama seperti tadi, tinggi yang ini. Nah, tinggi ininya nih kita harus dapat. Udah kelihatan jelas ya, udah kelihatan jelas. Berarti kalau ini panjang sisinya 20, bisa kita bagi 2, ini 10 sama 10 ya. Nah, terus kalau kita coba gambar ulang yang ini nih, kita gambar ulang nih ya, segitiga ini nih, sehingga menjadi gambarnya seperti ini ya. Nah, berarti yang di sininya 10 ya kan ya, yang sisi ininya 26 nih. Nah, berarti kita mencari sisi yang ini nih. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, kita wajib tahu nih merupakan triple yang mana nih. Ada 10, ada 26. Nah, kira-kira triple yang satunya lagi nih berapa ya? Sepertinya sudah kelihatan jelas ya. 5, 12, 13 ya. Oke, nah ini kita kalikan 2 menjadi 10, 24, 26 ya. Nah, 10 nya sudah ada, 26 nya sudah ada, berarti satu angka lagi adalah 24 ya. Nah, berarti tinggi segitiganya adalah 24. Nah, langsung kita input ke dalam rumus yang ini ya. Berarti ini kita kalikan dulu, 20 kali 20 itu 400 ya, ditambah 4. Nah, alasnya yang ini ya, yang 20 ya,
berarti 20 tingginya yang udah kita dapatkan ini kali 24 bagi 2. Oke, berarti 400 ditambah, ini bisa kita coret jadi 10 ya, berarti 4 dikali 240 ya. Oke, berarti 400 ditambah hasil dari 4 kali 240 960 ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi 1360 cm persegi. Tidak ada jawabannya. Nah, berarti jawabannya adalah yang E ya. E 1360. Nah, seperti itu ya jawabannya ya. Oke, sekali lagi, apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit ya. Kita next ya. Oke. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi panjang berukuran 32 cm kali 18 cm dan tinggi limas 12 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah, oke, pertama kita coba jawab soal ini dengan cara menggambar ya. Kita gambar dulu. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini. Lalu kita input angka-angkanya ya dalam gambar ya. 32 dengan 18. Nah, sementara tinggi limasnya 12. Luas permukaan limas itu luas alas ditambah luas sisi tegak ya. Nah, untuk soal ini karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas sisi tegaknya antara kiri kanan itu berbeda dengan depan belakang. Nah, maka dari itu untuk menjawab soal ini dibutuhkan ketelitian ya. Nah, coba kita pelan-pelan kita bongkar ya masing-masing segitiganya, baik kiri kanan ataupun depan belakang ya. Nah, kalau ini kita tarik garis, nah sehingga ini hasilnya 16 nih ya. Kenapa 16? Karena hasil dari 32 dibagi 2 ya, sehingga sisi yang sebelah kanannya menjadi 16. Nah, kita ingin mencari panjang atau tinggi segitiga yang ini. Nah, tahu kalau bisa kita gambar ya. Nah, kita ilustrasikan, kita pindahkan dalam sini ya. Oke, nah ini yang bawahnya 16, yang tingginya 12. Nah, kita diminta mencari sisi miringnya ini ya. Nah, sudah jelas kelihatan ya. 12 16 ini merupakan bentuk triple dari 345 ya. 345. Oke, kalau kita kalikan 4, kita kalikan 4 sehingga di sini menjadi 12 16 20 ya. Nah, sehingga jawaban ini adalah 20. Nah, artinya tinggi pada segitiga bagian sebelah kanan ya itu 20. Nah, kita dapat ya bagian kiri dan kanan tinggi segitiganya 20. Nah, sekarang coba kita menjawab yang bagian depan belakang ya, depan belakang. Kalau kita tarik garis dari sini, nah dari sini, dan ini kita
panjangkan sehingga inilah segitiga yang bagian depan ya, bagian depan. Oke, nah sama seperti sebelumnya, berarti ini 9 ya. Dapat dari 9 dari 18 bagi 2 ya. Sehingga kalau kita gambar ulang segitiganya itu menjadi seperti ini ya. Nah, yang alasnya 9, tingginya 12. Masih sama-sama masih menggunakan tinggi 5 ya. Nah, berarti kita diminta mencari salah satu sisinya nih, belum kita dapatkan. Nah, dengan cara menggunakan triple ya. Sepertinya sudah terlihat jelas ya, masih sama, masih menggunakan yang 3, 4, 5 ya, dikali 3. Nah, sudah jadi 9, 12, 15. Nah, dapatlah tinggi yang ini, tinggi segitiga pada bagian depan ataupun belakang itu 15. Nah, oke, langsung kita lanjut ke dan rumusnya ya. Nah, karena luas alasnya berbentuk persegi panjang, sementara luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, berarti ini tinggal langsung aja kita kalikan ya. 32 dikali 18, 576 ya. Ditambah, nah, karena ada dua buah segitiga kiri kanan ataupun depan belakang, berarti 2 kali alas kali tinggi bagi 2, ini untuk yang bagian kiri kanan, ditambah 2 alas kali tinggi bagi 2, ini untuk bagian depan belakang ya. Nah, ini bisa kita coret nih, 2 sama 2, 2 sama 2. Nah, berarti tinggal 576 ditambah alas kali tinggi. Nah, kita cek ini sebagai alas untuk segitiga yang pertama ya. 18 dikali tingginya ini ya, 20 ditambah untuk segitiga yang kedua, berarti alasnya ini ya, 32 dikali tingginya 15 ya. Nah, kita masing-masing hasilkan 18, 576 ditambah 18 kali 20, 36 dan 60 ya, tambah 32 kali 15, 480. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan semua deh. 576 ditambah 360 tambah 480 ya, kita dapatkan 1416. Nah, ada? Wah, tidak ada, berarti jawabannya yang E ya, 1416. Nah, sekali lagi untuk soal-soal seperti limas maupun prisma itu wajib masing-masing rumus luas bangun datarnya harus sudah hafal ya. Karena untuk membantu menjawab soal-soal bangun ruangnya ya. Oke, next. Jumlah rusuk pada 5 segi 5 beraturan. Nah, coba kita gambar segi 5-nya ya. Nah, ini segi 5 ya.
jumlah rusuknya. Coba kita hitung rusuknya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti jumlah rusuk pada 5 segi 5 beraturan ada 10 buah ya. Cukup mudah ya. Oke, kita next. Oke, sebuah limas ABCD mempunyai alas berbentuk trapesium dengan AB sejajar dengan CD, panjang AB 6 cm, CD 8 cm, dan tinggi trapesium 7 cm. Jika tinggi limas 9 cm, maka volume limas adalah volume limas itu luas alas sepertiga kali luas alas kali tinggi limas ya, tinggi limas. Nah, karena luas alasnya di sini berbentuk trapesium, berarti berkaitan dengan luas trapesium. Luas trapesium sendiri atas tambah bawah kali tinggi bagi 2 ya. Nah, atasnya berapa? Atasnya, atas dan bawah itu yang dimaksud adalah sisi-sisi sejajarnya ya. 6 tambah 8 kali 7, tinggi trapesiumnya 7 ya, dibagi 2. Nah, ingat di sini kita jumlahkan dulu baru kita kalikan ya. 6 tambah 8 itu 14 ya, dikali 7 dibagi 2. Kita coret sila 7 ya, sila 7 kali 7 49. Kita input deh, sepertiga dikali 49 dikali tinggi limasnya 9. Nah, ini bisa kita coret sama ini 3. Nah, sehingga bisa kita hasilkan 49 dikali 3. 49 dikali 3 itu hasilnya 147 cm kubik ya, yang B. Mudah ya, karena sesuai dengan rumus. Oke, kita next. Alas sebuah limas berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 dan lebar 8 cm. Jika volumenya 336, maka tinggi limasnya adalah sama seperti contoh sebelumnya ya. Kita uraikan dulu volume limasnya. Volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Di sini volumenya sudah diketahui 336 sama dengan 1/3 dikali alasnya, karena berbentuk persegi panjang berarti panjang kali lebar ya, berarti 12 kali 8 kali tinggi. Nah, tinggi yang dimaksud adalah tinggi limas. Nah, ini bisa kita coret sama ini hasilnya 4 ya, sehingga dihasilkan 336 sama dengan 4 kali 8 32 T ya, sehingga T sama dengan 336 dibagi 32. Nah, 336 dibagi 32 10,5 cm. Dapatlah tinggi limasnya 10,5 cm. Sekali lagi, apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, boleh diputar ulang kembali video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal kita pada sesi bangun ruang sisi datar ini. Tapi sebelum itu, jika nanti dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal ataupun saran-saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali pada sesi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.